Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan channel Santri Bagu Official yang akan menyajikan konten-konten menarik tentang para tokoh berpengaruh, alim ulama yang berada di bumi Nusantara, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang biografi, sejarah dari salah satu tokoh karismatik yang berasal dari Pulau Lombok yang sama-sama kita yakini kekaromahan dan kewaliannya, yaitu Abah Guru Ukid bin Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi. Mari disimak kisah selengkapnya sampai selesai. Namun sebelum itu, terus dukung channel kami agar lebih berkembang dengan cara like, komen, share, and subscribe. Meyakini adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Kekasih Allah atau yang biasa dikenal dengan waliullah adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waliullah ini, Al-Quran menjelaskan dalam surah Yunus ayat 62 yang artinya, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Sebelum berbicara tentang kewalian Abah Guru Abdul Mukid atau Guru Ukid, sebaiknya mari kita bahas dulu nasab keturunan beliau, sehingga beliau layak untuk kita kenang ketokohan dan karismanya, sebagaimana yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat ketika tersebar berita wafatnya pada 17 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 446 Hijriah. Nama beliau adalah Abdul Mukid. Orang tua beliau menamakan beliau dengan salah satu asma al-husna, yaitu Mukid, yang artinya yang maha memberi makan atau kecukupan. Guru Ukid merupakan anak kandung dari Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi, salah seorang tokoh mursyid Tarikah Naqsyabandiyah di Pulau Lombok. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi sendiri dilahirkan di Kampung Direk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1921 Masehi dari pasangan Tuan Guru Haji Yahya Al-Kalimi dan Inak Nasar. Pengembaraan Tuan Guru Muhammad Mutawali menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni kasih sayang dan belayan kemesraan sang ibundanya Inak Nasar, seorang ibu yang berpendidikan rendah, seorang ibu yang hanya bergelut dalam bidang rumah tangga, yang tak mengerti apa itu politik, budaya, dan ilmu pengetahuan yang lain. Tidak hanya itu, ayahandanya Tuan Guru Haji Yahya Al-Kalimi pun berperan aktif dalam memberikan didikan kepada Tuan Guru Haji Mutawali, mulai dari sejak masih berada di dalam rahim ibunya sampai beliau mengenal lingkungan di mana beliau berada, sampai akhirnya beliau disekolahkan di sekolah Belanda, Folk School, sampai kelas 3 sekitar tahun 1927 sampai 1930. Setelah tamat sekolah rakyat di Jerowaru, ayahandanya melanjutkan studinya ke Kediri, Lombok Barat pada salah seorang tuan guru yang terkenal kesalehannya dan keilmuannya, yaitu Tuan Guru Haji lalu Abdul Hafidz, seorang yang sangat alim dalam bidang fiqh, tasyawuf, dan salah seorang guru besar dari ayahnya sendiri waktu mukim di Tanah Suci Makkah, dan beliau akhirnya resmi menjadi murid dari Tuan Guru Haji lalu Abdul Hafidz Kediri setelah diserah mandatkan oleh ayahnya sekitar tahun 1935. Disinilah awal kehidupan beliau menjadi santri dan mulai bersentuhan dengan kitab-kitab klasik seperti kitab-kitab Nahwu, Syaraf, Tauhid, Ushul Fiqh, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945 Tuan Guru Mutawali berangkat ke Makkah untuk menuntut ilmu setelah selesai nyantri di Kediri, Lombok Barat. Akan tetapi sebelum keberangkatannya ke Makkah, pada tahun 1944 beliau dinikah gantungkan oleh ayahandanya dengan seorang perempuan bernama Walijah semasa sedang nyantri di Kediri. Dan pada tahun 1947 beliau kembali ke tanah air, baru secara resmi menikahi Walijah.
Walijah adalah istri pertama Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli, serta dikaruniai putra dan putri sebanyak 10 orang, yakni Munawarah, almarhumah. Meninggal dunia semasa kecilnya, Muhammad Sibawaihi. Tuan Guru Haji Muhammad Sibawaihi wafat tahun 2015. Saryah, Hadsiah, Abdul Khalik, almarhum. Abdul Mukid, Guru Ukid. Suryojono Supno, almarhum. Sumarni, Masujud, dan Sirmuna, almarhumah. Sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa Guru Ukid adalah anak kandung Tuan Guru Mutawalli dari istri pertama yaitu Walijah, yang dimana selanjutnya Tuan Guru Mutawalli menikah lagi sampai sebanyak 9 kali. Selama 3 tahun, Tuan Guru Mutawalli bermukim di Tanah Suci Makkah. Banyak hal yang beliau dapati di sana dari guru-gurunya, mulai dari ilmu tauhid, fikih, usul fiqh, hadis, tafsir, falak, dan ilmu thoriqoh. Pengajian yang dilakukan oleh guru-gurunya di Masjidil Haram menggunakan sistem halaqoh dan disampaikan oleh ulama-ulama terkemuka, di antaranya yaitu Syekh Mukhtar Betawi, Allamah Syekh Kiai Salim Cianjur, Syekh Abu Bakar Al-Palimbangi, Asy-Syaikh Marzukli Al-Palimbangi, dan yang cukup muda yaitu Syekh Yasin Isa Al-Fadani, seorang ahli hadits, dan masih banyak lagi syekh-syekh beliau yang mengajar di sana. Sejak wafatnya para tuan guru generasi awal dengan memudarnya karisma murni, mulai tampak distribusi karisma di tengah-tengah masyarakat Sasak. Banyak dari keturunan-keturunan mereka diyakini masyarakat Sasak mewarisi karisma dari ayah, kakek, atau buyut mereka. Dilansir dari sebuah buku berjudul Runtuhnya Karisma Tuan Guru, cetakan 1 tahun 2017 tulisan Agus Dedi Putrawan. Tuan Guru Mutawalli misalnya, salah satu putranya bernama Abdul Mukib atau akrab dipanggil Guru Ukid, mempunyai kekuatan supranatural secara kasat mata. Masyarakat menyaksikan Guru Ukid berkelakuan tak lazim, namun menurut keyakinan masyarakat, ilmu Guru Ukid lebih tinggi daripada saudara kandungnya, yakni Tuan Guru Haji Sibawaihi Mutawalli. Satu di antara keanehan Guru Ukid yaitu hobi minum tuak hingga berember-ember, padahal Islam melarangnya. Dikisahkan pada suatu ketika, seorang bertanya padanya, kenapa ia melakukannya padahal Islam melarang? Guru Ukid menjawab hanya dengan membuka mulutnya. Dan konon si penanya melihat samudra di dalam mulut sang Guru Ukid. Ia ingin menegaskan jika ia sebenarnya tidak sedang meminum tuak, tetapi membuangnya ke laut. Selain itu, dikisahkan juga pada suatu ketika, Guru Ukid pergi merantau ke Malaysia dan tidak bertahan lama di sana. Beliau ditangkap oleh polisi Malaysia, lalu dipenjara. Ketika berada dalam sel penjara, Guru Ukid melukis kapal laut pada dinding sel tempat Abah Ukid dikurung. Ketika ditanya kenapa beliau menggambarnya, beliau langsung jawab sebagai kendaraan untuk pulang ke kampung halamannya, dan benar saja, banyak orang yang meyakini itu betul terjadi. Keanehan-keanehan spiritual ini ternyata memang benar dialami sebagian manusia di era modern sekarang. Kejadian semacam itu tidak hanya dialami sama Guru Ukid saja, tapi sebelumnya ada sosok yang dikenal dengan Tuan Guru Ahmad Tretetet yang sering menampakkan perilaku aneh di tengah masyarakat, seperti dikisahkan pada suatu ketika Tuan Guru Ahmad Tretetet menyamar sebagai pengemis di suatu desa, tetapi tidak ada satupun orang yang memberikan uang. Tiba-tiba langsung seketika desa itu terbakar. Bahkan tidak hanya itu, di masa sekarang, ada juga yang memiliki kemampuan serupa yang diyakini kewaliannya, yaitu Ummi Rukayah, salah satu putri dari Tuan Guru Haji Saleh Hambali Bengkal, yang diyakini kewaliannya oleh Tuan Guru Haji Turmudzi Badarudin. Sesungguhnya, fenomena yang demikian itu disebut jazab atau wali majdub. Di Pulau Jawa juga ada beberapa orang yang demikian, diantaranya ada Habib Wan Syekhon, Gus Ja'far, dan masih banyak lagi. Lalu apakah benar mereka itu adalah para waliullah? Mari disimak selengkapnya. Waliullah secara umum terdiri dari berbagai macam kategori, mulai dari wali abdol, wali autad,
wali nuqaba, wali nujaba, sampai wali kutub al-aqtab. Para waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing, serta diberi keistimewaan oleh Allah dengan memiliki karamah yang berbeda-beda. Syekh Diyauddin Ahmad bin Mustafa, Jami' al-Ushul fi al-Auliya, halaman 168. Jalan yang ditempuh mereka tak lain adalah menggapai ma'rifatullah. Dalam ilmu tasawuf, terdapat dua jalan untuk menggapai makrifat ini. Pertama, suluk. Jalan ini adalah pilihan jalan yang ditempuh secara normal. Seseorang yang mengamalkan laku tasawuf secara tidak langsung juga disebut sebagai salik. Kedua, jadzab atau majdub. Jalan ini adalah jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkan. Hanya orang-orang khusus yang memang terpilih yang dapat menempuh jalan ini. Wali majdub adalah seorang hamba yang telah tenggelam dalam rasa rindu dan cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majdub, di dunia ia tampak seperti orang gila dan tidak mengingat urusan dunia. Wali majdub bukan tempat untuk belajar, tapi tempat untuk berhusnuzhan. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk meminta doa kepadanya dan mengikuti ajarannya. Cukup percaya bahwa dia adalah kekasih Allah. Jika dilihat sekilas, wali majdub terkesan mencapai makam kewalian tanpa banyak usaha, seperti syariat, makrifat, dan hakikat. Namun, sebenarnya mereka adalah golongan yang dikaruniai pertolongan Allah secara mendadak tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Merekalah yang dirujuk dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 47, artinya, Dia Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Secara zahir, wali majdub tidak terlihat menempuh jalan perwalian karena tingkahnya tidak seperti wali alim pada umumnya. Namun pada hakikatnya, mereka tetap menempuh jalan perwalian yang telah dipendekkan oleh Allah sehingga menjadi lebih cepat. Mengutip buku Akulah Debu di Jalan Al-Mustafa karya Triwibowo, mereka yang majdub ini kadang mengeluarkan ucapan dan tindakan yang aneh akibat mabuk Tuhan. Beberapa dari ucapan dan tindakan itu terdengar melanggar syariat dan akidah. Menurut sebagian ulama tarekat, ucapan wali majdub yang keliru ini diucapkan dalam keadaan jadzab atau ekstase spiritual. Kedudukan ucapan ini seperti kekeliruan dalam ijtihad, tidak boleh untuk diamalkan. Seandainya pun benar, tidak boleh dijadikan dasar hukum selama tidak dikuatkan oleh dalil syara' yang jelas dan sah. Wali majdub sering menampakkan tindakan lahiriah yang aneh dan mendekati tindakan orang gila. Mengutip buku tafsir Al-Azhar karya ulama besar Indonesia, Imam Sya'rani meriwayatkan bahwa ada seorang wali majdub bernama Syekh Sya'ban Al-Majdub. Ia selalu bertelanjang badan dan yang ditutupnya hanya sekadar kemaluannya saja. Namun ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu diragukan. Ada pula seorang wali majdub lain yang bernama Syekh Ali Wahisi. Beliau memiliki banyak keramat. Ia selalu berdiri di hadapan rumah pelacuran, menunggu orang-orang yang datang berzina dengan perempuan lacur. Setelah mereka keluar, ia berkata, "Berdirilah supaya aku beri engkau syafaat dan hapus dosamu." Seakan-akan wali ia menjadi pelindung bagi para pelacur. Lebih lanjut, Hussein Ja'far mengatakan bahwa mereka kerap memunculkan karamah yang cenderung negatif di mata orang awam. Bagi orang awam, tentu sulit untuk mengetahui seorang yang berkelakukan seperti orang gila ini benar seorang wali atau justru orang gila sungguhan. Namun secara teori, karakteristik ini mudah untuk dibedakan. Orang jadzab adalah orang yang secara tiba-tiba ditarik oleh Tuhan sampai terbuka hijabnya dan wusul kehadirat ilahiyah, sehingga dia terpesona dan jiwanya terguncang. Wali majdub terus-menerus terpesona pada keagungan dan keindahan Allah. Mereka tidak menderita gila dalam arti kerusakan mental, sebab mereka masih punya kesadaran akan dirinya. Namun,
Karena kecintaannya yang mendalam kepada Allah ini, mereka hanya memikirkan urusan akhirat dan ilahiyah. Mereka tidak mengingat urusan dunia sedikit pun. Untuk menyikapinya, jika ada seorang wali majdub, seorang muslim hendaknya berhusnuzhan padanya. Cukup yakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia begitu mencintainya. Namun, tidak disarankan untuk berguru padanya. Sebagaimana disampaikan Buya Yahya dalam ceramah singkatnya di channel YouTube Al-Bahjah TV, beliau berkata, "Tidak disarankan bagi kita untuk berguru pada wali majdub, tidak juga meminta doa padanya. Cukup berhusnuzhan saja dan pelajarilah ilmu agama dari para wali alim." Dengan mengetahui sedikit informasi ini, semoga kita tetap dikaruniai hati yang bersih untuk menghormati keturunan para guru kita yang kealiman dan kesalehannya tidak diragukan lagi, terlepas dari pro kontra yang berkembang di masyarakat tentang kehidupan almarhum Guru Ukit. Semoga Allah merahmatinya dalam perjalanan pulang menuju asal-usul segala kejadian, yaitu Allah Zatul Haq Wajibul Wujud Musabbibul Asbab.